Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana fleksibel dalam menyikapi dinamika sistem pembelajaran. Namun seperti biasa, kita akan mengawali pertemuan hari ini dengan membaca doa. Semoga setiap yang kita lakukan diberikan kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terlebih dulu, Bunda akan menyampaikan mengenai 4 hal yang berkaitan dengan fleksibilitas. Yang pertama mengenai perubahan. Jadi sampean semua harus menyadari bahwa perubahan itu merupakan bagian dari kehidupan. Jadi sudah pasti kehidupan itu di dalamnya ada perubahan-perubahan. Contoh yang saat ini sampean alami, dulu waktu masih di SD atau di MI, tentunya sistem pembelajarannya berbeda. Karena terjadinya pandemi ini, otomatis terjadi perubahan. Sistem pembelajarannya menggunakan daring, meskipun beberapa anak masih bisa menggunakan offline, hanya saja terbatas jumlahnya dan metodenya pun berbeda. Yang kedua, seperti apa menyikapi sebuah perubahan? Adaptasi itu sebuah kegiatan yang harus sampean lakukan ketika terjadi perubahan, yaitu mengenal lalu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang seperti sekarang sampean lakukan adalah mulai belajar membiasakan diri dengan pembelajaran sistem daring. Yang ketiga, untuk menyikapi sebuah perubahan itu harus mau untuk berproses dalam belajar. Kesadaran sampean dalam belajar ditumbuhkan ya nak ya. Jadi kalau sampean di dalam diri sampean sudah sadar bahwa ini hal baru, saya harus mau belajar. Karena kalau saya tidak punya keinginan belajar sampai kapanpun tidak akan bisa. Yang terakhir, setelah melewati tahapan adaptasi dan proses belajar secara terus-menerus, saya harus memberikan performa terbaik. Jadi kalau misalkan di minggu pertama masih meraba ini sistem pembelajarannya seperti apa, nanti harusnya di minggu kedua sudah mulai belajar untuk membiasakan diri. Yang ketiga, nanti saya bisa menunjukkan prestasi sampean. Contohnya ketika ulangan. Kalau dulu ulangan itu karena biasa diterangkan secara tatap muka, sistem ulangannya mungkin sampean lebih mudah karena ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru yang menjelaskan. Yang sekarang ada kesulitan. Di awal mungkin iya, tapi ketika sampean sudah menyesuaikan diri, mau belajar, maka yang terakhir sampean memberikan kesempatan kepada dirinya sampean untuk berprestasi. Tunjukkan kalau sampean memang bisa belajar dengan sistem yang sekarang. Nah, ini tidak menutup kemungkinan beberapa anak mengalami kesulitan. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan kepada sampean harus bisa menjadi orang yang fleksibel, tidak kaku. Selama sampean fleksibel, mau mengubah sesuatu yang ada dalam diri sampean, apalagi hal-hal yang negatif, itu tentunya akan lebih memudahkan sampean untuk berprestasi. Nah, ingat bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah. Kenapa sempurna? Karena dibekali akal budi. Untuk apa? Untuk mempermudah setiap urusan. Nah, poin ini yang harus sampean ingat. Ini yang menjadi bekal sampean untuk menghadapi setiap perubahan. Kali ini saya juga akan kembali memberikan tips bagaimana bisa menjadi fleksibel. Fleksibel itu apa sih nak? Fleksibel itu gampang menyesuaikan. Dalam artian apapun perubahan yang ada tetap bisa strong, bisa segera mengikuti. Yang pertama, kita susun kembali strateginya. Saya kelompokkan menjadi 6 kelompok besar. Beranikan diri untuk menuliskan kekurangan sampean. Yang paling tahu sampean sendiri. Ini terkait yang berhubungan dengan pembelajaran. Misalkan punya kekurangan harus mengulang-ulang ketika belajar, ditulis saja. Satu orang dan orang lain itu pasti ada perbedaan, karena memang setiap orang diciptakan itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ditulis dulu kekurangannya apa, setelah itu
sampean harus menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki. Aku ini punya kekurangan ini, nah otomatis aku harus memperbaiki. Itu yang disebut menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki. Berikutnya, dapatkan solusi. Misal, saya punya kesulitan Bu, kalau untuk di angka itu saya entah kenapa susah sekali masuk ke dalam diri saya. Solusinya seperti apa? Sampean bisa mengkomunikasikan ini dengan orang tua, dengan guru mapel, dengan wali kelas, atau dengan saya BK. Jadi dengan demikian sampean bisa mendapatkan solusi, jangan dipendam sendiri. Ada beberapa hal yang memang harus memerlukan bantuan orang lain, dan sampean harus punya kemandirian untuk mencari solusinya. Berikutnya, tetapkan target. Oke, untuk bulan pertama, bulan kedua mungkin masih sulit untuk beradaptasi, tapi harus ditargetkan nanti di bulan ketiga saya harus sudah running well, saya sudah harus bisa lari bareng dengan teman-teman yang lain, atau kalau bisa saya yang ada di depan. Harus punya target semacam itu. Nah, ini berikutnya adalah pilih mentor. Sampean boleh menetapkan mentor. Mungkin lebih nyaman belajar dengan kakaknya, dengan orang tuanya, dengan bapak ibu guru. Monggo, yang penting ada yang mengawal proses belajarnya sampean. Yang berikutnya adalah beri apresiasi pada diri sendiri. Maksudnya seperti ini. Ketika sampean melakukan pembelajaran mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 12, kalau Sabtu sampai dengan jam 1, setelah itu beri apresiasi diri sampean sendiri. Istirahat misalkan, refreshing misalkan. Jadi jangan hanya terpaku untuk, waduh yang penting aku ini harus rajin, ini harus kejar ini. Itu boleh, tapi sampean harus tetap punya waktu untuk me time. Istirahat itu penting. Nah, ini Bunda ingin menyatakan pilihan ada di tangan kalian. Mau diam dengan ketidakmampuannya, dengan kekurangannya, atau mau bergerak untuk ikhtiar. Sampean ingat, tidak akan pernah tahu sesuatu itu benar atau salah sebelum sampean melakukan. Mending tahu kalau salah dan diperbaiki daripada tidak pernah melakukan apa-apa. Ini yang harus sampean lakukan. Sampean satu harus berani mengaku atas kekurangan sampean sendiri. Tadi di depan Bunda sempat menyatakan di list kekurangannya di mana. Seseorang yang mampu untuk melakukan pengakuan atas kekurangan dirinya itu merupakan bentuk sikap pemberani dan patut diapresiasi. Nanti cara membuat listnya, satu, kesulitan sampean dalam mengikuti pembelajaran itu seperti apa, dicatat apa saja. Yang kedua, seperti apa dukungan orang tuanya sampean dalam pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu di rumah itu sudah maksimal. Kalau memang ada yang alhamdulillah bisa menemani, disyukuri ya nak ya. Kalau masih harus bekerja atau ada hal lain yang menghalangi untuk menemani sampean, itu tetap juga harus berpikir positif bahwa setiap yang diupayakan orang tua di luar sana itu yang terbaik untuk sampean. Dicek lagi untuk metode pembelajaran ini, sampean boleh usul, Bapak Ibu untuk mata pelajaran ini mohon maaf saya ada kesulitan untuk memahami, apakah bisa nanti cara menerangkannya ditambahkan dengan ini atau ini. Itu harus dikomunikasikan dengan siapa? Dengan orang yang tepat, biar sampean dapat solusi. Dengan guru mapelnya, kalau sungkan dengan wali kelas, sungkan lagi dengan Bu Ika. Jadi kami sangat terbuka untuk berkomunikasi. Yang paham kekurangannya itu sampean sendiri. Kalau Bapak Ibu guru taunya tidak mengumpulkan tugas, cuman itu. Tapi karena apa sebabnya kan yang tahu sampean sendiri. Oke, seperti biasa saya akan memberikan tugas untuk pertemuan ke-6 ini. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membuat Google Form, nanti diklik diisi ya. Saya harap diisi sebaik-baiknya. Ini untuk membantu menganalisa kesulitan sampean di mana, nanti akan diarahkan untuk mendapatkan solusi. Satu anak dan yang lainnya pasti tidak sama. Ini penting untuk sampean isi agar setiap permasalahan yang ada di dalam diri sampean kurang lebih sebagian bisa terselesaikan di sekolah yang terkait dengan pembelajaran. Jadi saya harap tinggal diklik diisi, setelah itu konfirmasi, screenshot ya, di halaman terakhir setelah ngisi itu sampean screenshot, sampean upload ke GCR. Oke,
Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Saya harap sampean semua dapat memahami dan segera mengimplementasikan. Hidup ini adalah tentang perubahan, maka sikap terbaik dalam menghadapi perubahan adalah turut menjadi bagian di dalamnya. Caranya bagaimana? 1. Beradaptasi. 2. Tetap berproses untuk belajar. Dan yang ketiga, menunjukkan prestasinya sampean. Bunda harap untuk pertemuan mendatang sudah tidak ada lagi tunggakan tugas. Selamat belajar, selamat menikmati masa-masa menuntut ilmu bersama teman-teman. Pesan Bunda untuk kali ini adalah untuk waktu dan kesempatan yang belum tentu datang 2 kali, maka memperbaiki diri adalah sebentuk cara memuliakan diri. Sampean boleh punya kekurangan, sampean boleh pernah melakukan kesalahan, tapi karena waktu dan kesempatan belum tentu datang 2 kali, maka sampean harus memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan sampean. Itu cara terbaik memuliakan diri sampean. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.